Musa, setelah kau tinggalkan beberapa di antara kaum itu yang tadinya rajin untuk sujud kepadaku, sejak kau tinggalkan mereka sudah tidak mau bersujud lagi kepadaku, dan mereka setiap hari mandi di sungai yang membentang di tengah-tengah lembah di tengah-tengah permukiman Bani Israel. Sungai yang mengalir airnya deras dipakai mandi orang yang tidak sholat kemudian menjadi kering. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sedang jamaah sholat Idul Fitri rahimahumullah, satu orang, dua orang meninggalkan sholat saja, bagaimana ujian Allah yang diberikan kepada umatnya Nabi Musa. Lantas kalau kita tanyakan, kita tinggal di wilayah RT, RW, kelurahan, kecamatan, berapa banyak saudara-saudara kita yang saat ini masih takut sholat ketika dikumandangkan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Marilah kita menuju salat dan marilah kita menuju kemenangan. Allah mengajak kita untuk menuju kemenangan, tapi kita tidak datang dengan segera untuk menyambutnya. Maka jadilah kita sebagai hamba-hamba yang teguh dan kalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang jamaah salat Idul Fitri rahimahumullah, dalam bulan Ramadan kita sudah ditarbiyah oleh Allah. Rakaat kita bertambah sangat banyak. Salat tarawih kita sangat banyak. Yang di luar Ramadan tidak pernah kita kerjakan. Salat tahajud kita istiqamah kita lakukan ditambah dengan witir. Kemudian salat duha kita. Lantas apa dampak kemudian setelah Ramadan meninggalkan kita? Apakah kita masih kemudian mau bersujud dengan memperbanyak sujud kita, sehingga kehidupan kita akan ditata baik oleh Allah? Kehidupan kita selalu dalam naungan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ayolah hadirin, mudah-mudahan keluarga kita, anak-anak kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang ahli ibadah, khususnya adalah selalu menegakkan sholat dalam hidupnya dimanapun dia berada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian sahabat Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Tsumma ayyu?" Kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala, dijawab oleh Rasulullah bahwa amal yang paling dicintai oleh Allah setelah sholat adalah tsumma birrul walidaini. Kemudian adalah berbakti kepada kedua orang tua. Inilah jalan satu-satunya yang paling cepat untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan ridho Allah itu kemudian diberikan kepada kita dengan mudah. Maka di hari yang berbahagia ini, ketika kedua orang tua kita masih ada, kita cari di mana dia, kita cari tangannya, kita kemudian cium tangannya sebagai bentuk pengabdian berbuat baik kepada beliau berdua. Al-Uwais Al-Qarni dikatakan bahwa beliau ini tinggal di Yaman. Yaman dengan Makkah Al-Mukarramah itu jaraknya adalah 850 km. Ketika ibunya Uwais ini kemudian sudah sangat tua dan tidak mampu berjalan, maka ibunya mengatakan bahwa, "Ya Uwais, ibu ingin segera melaksanakan dan menunaikan ibadah haji." 100 hari Uwais Al-Qarni ini berlatih karena ibunya tidak mampu berjalan. Di punggungnya dia menggendong anak sapi yang kecil untuk berlatih supaya bisa menggendong ibunya dari kota Yaman menuju Makkah Al-Mukarramah. Pada waktu yang sudah ditentukan kemudian Uwais berangkat dari Yaman. Dia lewati gurun pasir dengan ibu yang dia sayangi berada di punggungnya. Dia naiki bukit dan berbatu sampai kemudian seluruh kulit punggung daripada Uwais Al-Qarni ini terkelupas. Sampailah Uwais dengan ibunya ini di kota Makkah Al-Mukarramah. Ketika tawaf mengelilingi Ka'bah, Uwais melihat sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Umar. Uwais kemudian bertanya, "Ya Abdullah, aku ini orang Yaman, ibuku sudah tua dan tidak mampu berjalan, dan aku berhaji dengan menggendong ibuku dari Yaman menuju Mekah ini, dan aku ajak tawaf, aku ajak sa'i, aku ajak wukuf, aku ajak mabit di Muzdalifah dan Mina serta lempar jumrah. Setelah itu kemudian aku balik lagi ke Yaman dengan menggendong ibuku kembali.
wahidatin, walaupun dibandingkan dengan sekali tarikan nafas ibumu ketika ibumu mengeluarkan dirimu dari rahimnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika bertanya kepada Allah, al-Kalim ini bertanya, ya Rabb, man rafiqi fil jannah? Siapa yang akan menjadi temanku di surga nanti? Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Musa, syabab, seorang pemuda yang tinggal kata di satu desa di sana, namanya adalah demikian. Dicarilah pemuda ini oleh Nabi Musa, dan ketika bertemu kemudian Nabi Musa bertemu dan bersilaturahim. Ketika duduk menunggu dari dalam rumah, kemudian Nabi Musa mendengarkan gemericik air keluar dari dalam rumah. Kemudian pemuda ini menggendong seekor babi betina dan menuntun seekor babi jantan. Terkagetlah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ya sahabat, wahai pemuda, bukankah babi itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lantas kenapa kau pelihara sepasang babi di rumah? Nabi Musa kemudian menjawab, wahai Nabi Allah Musa, ketahuilah bapakku dulu adalah penjual daging, seringkali melakukan pekerjaannya dengan mencuri timbangan, terus menerus bertahun-tahun. Akhirnya Allah rubah wajah ibuku menjadi seekor babi betina, dan rubah wajah bapakku menjadi seekor babi jantan. Akan tetapi wahai Nabi Allah Musa, mereka berdua ini adalah kedua orang tua. Wajibanku adalah